Antibiotik merupakan obat yang paling banyak digunakan terkait dengan banyaknya kejadian infeksi bakteri yang diderita oleh banyak orang. Di samping itu, penggunaan antibiotik menimbulkan masalah resistensi dan efek obat yang tidak dikehendaki. Salah satu penyakit infeksi adalah demam tifoid. Penyakit ini sering dijumpai pada anak-anak, dewasa, dan muda. Frekuensi paparan lebih sering pada kelompok ini karena sering makan makanan dari luar dan belum menyadari pentingnya higienis dan sanitasi. Kemungkinan lain adalah karena sistem kekebalan mereka ini yang masih belum pernah atau sering terpapar kuman penyebab penyakit ini, sehingga belum terbentuk kekebalan yang memadai pada kelompok ini. Penyebab penyakit ini adalah bakteri golongan Salmonella yang memasuki penderita melalui saluran pencernaan. Ada dua sumber penularan Salmonella tipi, yaitu pasien dengan demam tifoid dan yang lebih sering karier. Orang tersebut mengeluarkan 109 sampai 1011 kuman per gram. Definisi antibiotik. 1. Antibiotik merupakan metabolisme yang dihasilkan oleh suatu organisme dengan jumlah kecil dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. 2. Jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum dapat menghasilkan antibiotik penisilin dengan manfaat untuk mengendalikan berbagai penyakit infeksi. 3. Jamur Penicillium griseofulvum dapat menghasilkan antibiotik griseofulvin. Jamur Aspergillus fumigatus dapat menghasilkan antibiotik fumagillin. 4. Jamur Cephalosporium sp dapat menghasilkan antibiotik cephalosporin yang dapat membunuh bakteri yang kebal dengan antibiotik penisilin. 5. Bakteri Streptomyces griseus menghasilkan antibiotik streptomycin yang dapat membunuh bakteri yang kebal dengan antibiotik penisilin. Dan cephalosporin, bakteri Bacillus brevis dapat menghasilkan antibiotik tirosidin. Mekanisme pembuatan antibiotik. 1. Sejarah antibiotik. Penemuan antibiotik terjadi secara tidak sengaja pada tahun 1928 ketika seorang ilmuwan Skotlandia yang bernama Alexander Fleming lupa membersihkan sediaan bakteri pada media dalam sebuah cawan Petri dan meninggalkannya selama beberapa hari. Ketika akan membersihkan cawan tersebut, ia menemukan sebagian jamur telah tumbuh pada media tersebut dan 5 sebagian lain telah bersih dari bakteri yang sebelumnya ada. Didasari oleh ketertarikannya dan pada fenomena tersebut, ia melakukan penelitian lebih lanjut dan menemukan bahwa jamur yang tumbuh tersebut adalah Penicillium chrysogenum atau sejenis jamur berwarna biru muda. Kemudian jamur tersebut diekstraksi dan hasil ekstraknya adalah sebuah antibiotik alami pertama, yaitu penicillin G. Tetapi penemuan ini baru dikembangkan dan digunakan pada permulaan Perang Dunia Kedua di tahun 1941, ketika obat-obat antibakteri sangat diperlukan untuk menanggulangi infeksi dari luka-luka akibat pertempuran. Kemudian para peneliti di seluruh dunia memperoleh zat-zat lain dengan khasiat antibiotik. Namun demikian, hanya sebagian kecil obat antibiotik yang dapat digunakan pada manusia karena sifat toksisitasnya. Beberapa contoh obat antibiotik yang terpenting diantaranya adalah streptomycin, chloramphenicol, tetracycline, erythromycin, rifampicin, bleomycin, doxorubicin, minocycline, dan tropramycin.
Manfaat antibiotik. 1. Penisilin. Penisilin bekerja dengan mencegah pembentukan dinding sel untuk membunuh bakteri. Jenis antibiotik ini digunakan untuk mengobati infeksi paru-paru, infeksi saluran kemih, dan infeksi kulit. 2. Cefalosporin. Cara kerja cefalosporin sama dengan penisilin. Jenis antibiotik ini cukup efektif untuk mengobati kondisi meningitis dan septikemia. 3. Aminoglikosida. Aminoglikosida bekerja mencegah bakteri berkembang biak dengan menghambat bakteri membuat protein. Jenis antibiotik yang satu ini umumnya hanya digunakan di rumah sakit untuk mengobati penyakit serius seperti septikemia atau infeksi yang menyebar pada darah. 4. Makrolida. Makrolida juga bekerja dengan memodifikasi atau menghambat pembuatan protein oleh bakteri. Jenis antibiotik ini banyak digunakan untuk mengobati masalah kesehatan seperti bronkitis, sinusitis, cervicitis, pneumonia, dan faringitis. 5. Tetrasiklin. Sama halnya dengan aminoglikosida dan makrolida, tetrasiklin juga bekerja mencegah bakteri berkembang biak dengan menghalanginya membuat protein. Tetrasiklin seringkali digunakan untuk mengobati infeksi seperti jerawat dan rosacea atau kemerahan dan bintil-bintil pada wajah. Kekurangan antibiotik. Manfaat antibiotik memang cukup efektif bagi pasien atau seseorang yang mengalami infeksi. Namun, di samping itu, risiko efek sampingnya juga harus diperhatikan. Berikut beberapa efek samping yang juga bisa timbul setelah menggunakan antibiotik, yaitu perut kembung, diare, nafsu makan menurun, nyeri sendi dan otot, mual, dan muntah. Kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Obat antibiotik golongan beta-laktam, yaitu antibiotik amoksisilin, dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan kategori tingkat resistensi intermediate. 2. Obat antibiotik golongan fluoroquinolone, yaitu antibiotik ciprofloxacin, dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan kategori tingkat resistensi sensitif. 3. Obat antibiotik ciprofloxacin lebih sensitif dan lebih efektif dibandingkan obat antibiotik amoksisilin dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dalam penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa antibiotik itu sangat bermanfaat bagi kehidupan. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.